Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan juga rezeki, kesehatan dan juga waktu karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul mendengarkan kajian. Insya Allah bisa memberikan manfaat dan menjadikan kita motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tema kali ini adalah atas usul dari Teh Dewi. Jadi kalau mungkin ada sahabat-sahabat MPP yang memiliki usul tema-tema apa aja sih yang ingin dibahas, mangga silakan bisa bisa japri, bisa lewat IG, bisa lewat Facebook. Jadi silakan Insya Allah kita bahas bersama ya. Karena yang namanya ilmu itu kan pasti apa istilahnya tuh haus ya. Kita harus selalu mendapatkan ilmu yang terbaru untuk memperbaiki diri juga. Baik, tema kali ini adalah kaitannya antara rezeki, kodor, ikhtiar. Itu kadang-kadang kan orang suka, ya namanya sudah kodornya, ya namanya sudah kodornya, ya namanya juga ikhtiar dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita suka lupa dikasih ujian, udah tahu bahwa itu mungkin takdirnya atau apa, tapi kita masih belum bisa mengkaitkan satu sama lain. Karena itu mari kita dengarkan bersama Ustadz Aib selama 35 menit waktunya. Mangga Ustadz. Baik, mengatakan nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat MPP yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita sama-sama Allah pertemukan kembali dalam majelis ilmu, majelis virtual. Mudah-mudahan semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam keberkahan, juga bersama keluarga, orang-orang yang kita cintai, dan umumnya siapapun sama kaum muslimin wal muslimat, orang yang beriman, kita senantiasa saling mendoakan mudah-mudahan senantiasa berada dalam kesehatan dan lindungan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah selama beberapa menit ke depan kita akan sama-sama mengkaji terkait dengan tema yang sudah tadi disampaikan, kaitannya antara rezeki, kemudian kodok kodar, ataupun sering disebut dengan takdir, dan juga dengan ikhtiar ataupun usaha. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kaitannya itu semua? Ya, tentunya kita selaku orang yang beriman bahwa beriman kepada qada dan qadar itu merupakan bagian yang dasar, ya. Bagian yang dasar di dalam keimanan kita, ya. Karena ya, rukun iman yang keenam itu adalah beriman pada qada dan qadar ataupun pada takdir. Dan bagaimana keseharian kita juga senantiasa berusaha ataupun berikhtiar, dan juga kita juga mendapatkan ataupun memperoleh rezeki dari Allah. Maka bagaimana kaitannya antara tiga hal ini ataupun empat hal ini, ya, berkaitan dengan kehidupan kita? Tentunya nanti ada hikmah dari bagaimana kita mengimani dan juga apa yang kita lakukan, sehingga tadi yang disampaikan, kita semakin hari itu semakin baik secara kualitas keimanan, dan juga semakin bahagia tentunya. Dan kebahagiaan ini bagi orang yang beriman, dia sa'idun fil dunya wa sa'idun fil akhir.
Kita ingin tentunya bahagia, selamat di dunia dan juga di akhir. Amin. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kaitan antara rezeki, qada, qadar dan ikhtiar, ya. Kita awali dengan rezeki terlebih dahulu. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu diceritakan bagaimana kisahnya dalam surat Maryam, ya. Surat Maryam berarti di dalamnya ada kisah tentang Maryam. Ya, karena begitulah Al-Qur'an, hampir setiap nama surat itu di dalamnya ada nama yang diceritakan ataupun nama yang disebutkan. Ya, begitupun dengan surat Maryam ini di antaranya adalah kisah tentang Maryam. Ya, kisah tentang Maryam disampaikan dalam surat ini. Kita akan membaca beberapa ayat saja kaitannya dengan bagaimana ada upaya terkait dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan Maryam itu kan seorang perempuan, ya. Dan diceritakan dalam surat ini adalah mengandung, berarti kan ibu, gitu kan. Nah, dan jamaah semuanya kebanyakan kan ibu-ibu. Bagaimana nanti bisa mengambil uh, iktibar, ya, pelajaran bagi kita tentunya, bukan saja bagi ibu-ibu, tetapi tentunya bagi semuanya. Ya, bagaimana dari kisah Maryam ini ada kaitannya antara ikhtiar dan juga dengan rezeki, ya, dan juga tentunya dengan takdir. Dikisahkan dalam surat Maryam ini bahwa mulai dari ayat ke-22, fahamalassu fantabadas bihi makan qasiyya. Ya. Ketika Maryam itu mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Jadi mengandung, kemudian mengasingkan untuk menenangkan diri, karena ya kan ibu-ibu yang mengandung nanti untuk melahirkan itu kan perlu ketenangan dan juga bagaimana mengkondisikan itu semua. Nah, begitupun dengan Maryam dikisahkan dalam surat Maryam ini, fahamala sufantabadas bihi makanan qasiyya. Maryam dia itu mengandung lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh, ya, ke tempat yang jauh. Kemudian fa'aja'ahal makhadhi ila jid'in nakhl qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar, ya. Dikisahkan Maryam akan segera melahirkan dan dia merasakan kesakitan. Saya kira ibu-ibu yang pernah mengandung kemudian melahirkan merasakan bagaimana kondisi saat itu, gitu kan. Ya, jadi merasakan kepayahan akan melahirkan, maka dia bersandar, ya, bersandar ila jid'in nakhlati, ya, pada pohon kurma, ya. Dan dia sampai berkata, ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya. Ya, betapa baiknya aku mati sebelum ini. Mungkin saking karena uh, capek dan dengan segala kondisi yang dirasakan itu kan. Ya, ya laitani, udah mendingan aku mati saja gitu kan. Mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya, dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ya, ya, jadi kondisinya hamil kemudian akan melahirkan sampai dia bersandar di pangkal pohon kurma. Ya, pohon kurma kan kita kira yang sudah pergi ke Makkah ataupun Madinah mengetahui, ya, bagaimana bentuk pohon kurma, atau mungkin juga di negara-negara yang sekarang eh, diami juga mungkin ada, ataupun di Indonesia juga ada, gitu kan, pohon kurma. Ya, intinya gambaran bagaimana pohon kurma itu kan besar, gitu kan. Nah, ila jidin nakhlah fanadaha min tahtiha alla tahzan qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Kemudian ada suara yang menyeru kepadanya, disebutkan adalah Jibril, ya.
Janganlah engkau bersedih. Alla tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ya. Alla tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Ya. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alayki rataban janiyya. Maka suara itu menyampaikan, ya, Jibril itu menyampaikan, goyangkanlah pohon kurma itu ke arahmu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alayki rataban janiyya. Maka niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepada, ya. Jadi bagaimana kondisi tadi Maryam dalam kepayahan sampai dia bersandar di uh, pangkal pohon kurma, ya. Kemudian dia merasakan kesakitan dan juga keputusasaan gitu kan. Nah, kemudian ada suara yang menyeru, ya, bahwa jangan takut gitu kan. Qad ja'ala rabbuka tahtaki sariyya. Allah telah menjadikan uh, di bawahmu ada sungai. Dan goyangkanlah yang tadi kesakitan, ya. Bagaimana mungkin kalau, ya, tadi ibu-ibu lebih mengetahui perasaannya, kondisinya gitu kan. Maka kan ada proses itu ya. Eh, Biasanya kan ada pembukaan satu, pembukaan dua, sampai seterusnya gitu kan. Nah, jadi bagaimana kondisi-kondisi. Tapi dalam dalam ayat ini disebutkan wahuzzi ilaiki bijid'in nakhl. Goyangkanlah, ya, pohon kurma itu, pohon kurma yang besar, pangkalnya suruh digoyangkan, ya. Kalau secara eh, nalar gitu kan, secara ini tidak mungkin goyang gitu kan, karena tadi kondisi ibu yang seperti itu akan melahirkan, kemudian tetapi di sini disuruh digoyangkan ke arahmu katanya. Maka tusakit alaiki rotobang jania. Maka pohon kurma itu akan menggugurkan kurma yang masak kepadamu. Nah, di sini ada kaitannya antara bagaimana kita senantiasa ikhtiar. Nah, makanya nanti ada tingkatan rezeki gitu kan. Ya. Jadi antara kaitan antara rezeki, qadar ataupun takdir dan ikhtiar, bagaimana digambarkan dalam surat Maryam ini, ya, Maryam yang tadi kondisinya akan melahirkan seperti itu, kemudian uh, wahuzi di suara, ada suara kepadanya bahwa diperintahkan untuk menggoyangkan. Jadi bagaimana kita dalam kondisi apapun gitu kan, senantiasa berprasangka baik, kemudian juga senantiasa berupaya, ya. Kan nanti ada tingkatan-tingkatan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu mungkin sebagai pengantar di surat Maryam, ya. Bagaimana kaitannya antara rezeki yang Allah berikan kepada kita dan juga dengan ikhtiar. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu surat Al-Ankabut ayat 62 bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allah lah yang melapangkan rezeki kepada hambanya siapa yang dikehendakinya, dan tentunya dengan ukurannya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah lah yang melapangkan rezeki dengan kehendaknya untuk hamba-hambanya, dan itu semua dengan ukurannya, ya. Allah Maha mengetahui. Inna Allah bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita, yang melapangkan ataupun menyempitkan, liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Ya, Allah lebih mengetahui ukuran untuk kita, ya. Jadi karena di antara kita mungkin inginnya dapat banyak gitu kan. Nah, Allah Maha mengetahui. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi. Innallaha bikulli syai'in alim. Nah, maka ada 4 tingkatan rezeki, ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu. Ya, yang pertama adalah rezeki yang dijamin oleh Allah. Dalam artian semua makhluk, ya, dalam surat Hud ayat 6 itu, semua binatang yang melata yang hidup di atas bumi, Allah yang memberikan rezekinya, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang hidup di atas bumi itu dabbah,
jadi binatang melata, ya termasuk manusia juga kan hidup di atas bumi. Illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang memberikan rezeki. Nah, jadi dalam surat Hud ayat 6 ini ditegaskan bahwa Allah yang menjamin, Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk, ya, dari Al-Khaliq. Allah itu kan pencipta, Al-Khaliq. Yang diciptakan adalah makhluk, ya. Kita semua adalah, selain Allah adalah makhluk, ya. Jadi rezeki sudah dijamin bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada semua makhluknya, ya, kepada uh, yang hidup di atas bumi. Dan makhluknya bukan cuma manusia, ya. Ada yang hidup selain manusia, ya. Seolah-olah hewan gitu, ya. Jadi bagaimana hewan juga, ya, diberikan rezeki oleh Allah dan menjadi ibrah bagi kita, ya. Coba bayangkan kita, kalau yang di Indonesianya sejak kecil gitu kan mungkin masuk masuk taman pendidikan ataupun RA, Raudatul Atfal, kan ada nyanyian-nyanyi, ataupun SD itu kan itu mengajarkan bagaimana kita melihat keadaan gitu kan, ya. Ada lagu yang cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap, ya. Cicak itu kan di dinding, ya. Kemudian tidak punya sayap, tidak bisa terbang, tetapi makanannya adalah nyamuk itu. Nyamuk itu kan punya sayap dan bisa terbang. Ya, secara logika yang dikejarnya bisa terbang, tetapi yang akan mengejarnya, cicaknya, tidak bisa terbang. Ya, sulit gitu kan. Tetapi itulah makanannya ataupun rezekinya cicak itu adalah, ya, nyamuk gitu kan. Sampai ada lagu itu kan, cicak-cicak di dinding diam-diam meraih, datang seekor nyamuk. Bagaimana dia bisa menangkap peluang. Nah, di semua binatang ataupun yang hidup di atas bumi ini, wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang memberikan rezeki. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah rezeki yang diusahakan. Nah, surat An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya. Setiap manusia akan mendapatkan, ya, apa yang dia usahakan. Wa allaisa, dan tidak ada bagi manusia, lil insan illa ma sa'a, kecuali mendapatkan apa yang dia usahakan. Ya. Jadi eh, manusia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Maka ada kisah kan? Ada kisah dua sahabat, ya, yang sama-sama belajar dan dia memahami Al-Qur'an, ya. Yang satu menyampaikan bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, ya. Kemudian yang satu menyampaikan, iya dijamin, tetapi kita harus berusaha katanya. Nah, akhirnya kedua sahabat ini membuktikan itu kan, ya. Yang satu yang menyampaikan bahwa setelah dijamin oleh Allah, baik, akan saya buktikan, ya. Jadi dia masuk ke masjid, dan di masjid itu ada tempat persembunyian, ya, di dekat mimbar, ya. Dia menyampaikan kepada temannya tadi, saya akan membuktikan bahwa rezeki itu sudah dijamin. Nah, kemudian dia berdiam di sana, di masjid, ya, tanpa sepengetahuan siapapun. Nah, kemudian ke masjid itu terbiasa ada yang berbuat baik ataupun muslimin yang memberikan makanan. Ya, suatu ketika kepada jamaah diberikan makanan dan dia bertanya, apakah masih ada yang belum kebagian? Ya, karena tidak, uh, yang ada di masjid itu semuanya sudah kebagian, ya sudah kebagian semuanya, bilang gitu kan. Padahal ada yang bersembunyi gitu kan. Nah, kemudian hari kedua juga sama, ada muslimin yang memberikan makanan, kemudian dibagikan dan ditanya masih ada yang belum kebagian, ya sudah semuanya.
Nah, pas hari ketiga itu kan juga ada yang membagikan musim. Kemudian yang di dalam itu, ya, yang orang tadi yang bersembunyi sudah 3 hari dia belum makan, sudah mulai kelaparan, gitu kan? Ya sudah kelaparan, ya ingin makan, gitu kan? Nah, kemudian pas di hari ketiga ada yang bagikan, eh, ditanya apakah masih ada yang belum kebagian, ya semuanya semuanya sudah kebagian. Nah, kemudian ada suara dari dalam berdehem, gitu kan? Dia seperti ngasih kode, gitu kan? Pas dibuka ternyata ada orang yang tadi yang sudah kelaparan, maka kemudian eh, diberikanlah, gitu kan. Dan ternyata ada temannya yang tadi, gitu kan. Kan saya sudah bilang, gitu kan, bahwa rezeki itu ya harus diusahakan katanya, walaupun dengan ya dengan deheman, gitu kan, ibaratnya. Nah, bahwa di sini menggambarkan bahwa rezeki ada yang diusahakan, ya memang diusahakan. Maka dalam surat An-Najm itu wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya. Karena gambaran sahabat yang tadi dengan sahabatnya itu walaupun dengan ya dia berdehemkan itu berusaha kan, berusaha. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan setiap manusia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Jadi rezeki itu diusahakan. Kemudian yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Dalam surat Ibrahim ayat 6, kita senantiasa mendengar ayat ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Allah akan menambahkan rezeki kita. Ya. Disinilah bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, rezeki itu kan luas sifatnya, itu kan. Ya, nanti ada tingkatan yang kedua di antara rezeki. Nah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambahkan. Dan sebaliknya kalau kita mengingkari, Allah memberikan siksaan. Nah, jadi rezeki Allah tambahkan karena kita bersyukur. Maka kita senantiasa harus pandai-pandai bersyukur. Walaupun di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hamba Allah itu yang bersyukur. Maka ketika kita senantiasa bersyukur, ya, walaupun digolongkan orang-orang yang sedikit, itulah orang-orang yang senantiasa bersyukur. Nah, jadi di surat Ibrahim ayat 6 ini, orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, maka la azidannakum, Allah akan menambahkan ya, rezeki kepada yang bersangkutan. Nah, maka pelajarannya adalah kita senantiasa bersyukur. La in syakratum la azidannakum. Jadi rezeki karena bersyukur. Nah, kemudian tingkatan yang selanjutnya, rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki nomplok, bukan. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ya, ini bagi orang-orang yang bertakwa. Wa man yattaqillaha, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka, di luar dugaan dan di luar perhitungan nalarnya. Ya. Jadi tingkatan rezeki dalam surat At-Talaq ini adalah bagi orang yang bertakwa, nah, maka banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Dan fadilah di antara keistimewaan ini adalah berkaitan dengan rezeki. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi bagi orang yang bertakwa, Allah berikan. Saya kira teteh-teteh, ibu-ibu jamaah sekalian, sahabat MPP ini, ya nanti juga bisa berbagi sharing mungkin uh, pernah ya merasakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, saya kira dari 4 tingkatan ini, ya, di antara kita kan memang rezeki Allah berikan kepada kita sebagai manusia, ya, dan juga makhluk lain merasakan bagaimana tingkatan-tingkatan ini, gitu kan. Ya, jadi rezeki yang tidak disangka-sangka Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa.
Ya, eh, inilah bagaimana Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Jadi rezeki dijamin, kemudian rezeki juga diusahakan, kemudian rezeki bertambah karena kita senantiasa bersyukur, kemudian Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kepada hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada, menjalankan semua perintahnya dan juga taat kepada Rasul dan bermanfaat juga bagi sesama. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat MPP yang dirahmati Allah, inilah 4 tingkatan rezeki karena tadi Allah melapangkan rezeki bagi hamba-hambanya yang dikehendakinya, dan Allah juga menyempitkan ataupun Allah Maha tahu atas ukuran hambanya. Min ibadihi wa yaqdir innallaha bikulli syai'in. Nah, kemudian rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya, itu juga sifatnya luas, ya. Rezeki bukan cuma uang, bukan cuma harta. Nah, maka Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menyampaikan bahwa rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Bahasa Arabnya uang itu kan amal. Al-malu huwa adna darajatir rizqi. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Ya. Jadi kalau kita selama ini orientasinya ingin harta, ya, ingin uangnya banyak, ya, fulusnya banyak, nah itu adalah tingkatan rezeki yang paling rendah. Ya. Nah, kemudian wal afiyatu a'la darajatir rizqi. Kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi. Nah, maka kita senantiasa minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, as-sihhata wal afiyah. Ya, ya Allah, eh, kami memohon kepadamu rezeki, ya, kesehatan. Ya, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Kan ada doanya itu kan. Ya. Jadi kesehatan ini adalah rezeki yang paling tinggi. Kalaupun tadi digambarkan uangnya banyak, kemudian kalau kesehatannya Allah uji, ya, maka bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya sehat. Jadi wal afiyah a'la darajati rizki. Kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi. Ya, saya kira sering ada ungkapan apa, makan walaupun mungkin dengan ala kadarnya lauknya, tetapi kalau kita sehat, yaitu nikmat segala-galanya. Ya, sebaliknya ketika hidangan makanan tersaji dengan lengkap, 4 sehat 5 sempurna, tetapi tidak sehat, yang dirasakan adalah uh, tidak enak gitu kan. Ya, semuanya terasa pahit gitu kan ketika lagi sakit itu. Nah, maka kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi. Kita senantiasa minta kepada Allah, ya, dengan doanya yang diajarkan bagi Rasul itu. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu nikmat rezeki kesehatan, afwa wal afiyah. Kemudian wasalahu abna afdal anwa'i rizki. Anak yang soleh-soleha adalah rezeki yang paling utama. Ya, kalaupun istana kita megah, uang kita banyak, ya, dan juga badan kita sehat, tetapi anak tidak baik, itu sebuah kehancuran dan kebinasaan bagi orang tua. Nah, maka waslahul abna afdalu anwa'i rizki. Ya, anak yang soleh itu adalah rezeki yang paling utama. Ya, maka kita pun minta, ya, kepada Allah keturunan anak-anak yang soleh. Ya, di antaranya doa yang uh, ada dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya, anak-anak yang soleh itu di antaranya generasi yang senantiasa memperhatikan sholatnya. Nah, bagaimana doa di dalam Al-Quran surat Ibrahim itu kan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu kan. Ya Allah, jadikanlah kami dan juga keluarga kami orang-orang yang senantiasa memperhatikan sholat.
Nah, jadi anak yang soleh adalah rezeki yang paling utama. Waridha rabbil alamin fahuwa tamamur rizki. Nah, kemudian ridho Allah adalah rezeki yang paling sempurna. Ya, sudah tadi hartanya melimpah, kemudian badannya sehat, anak ataupun keturunannya anak-anaknya soleh-solehah. Nah, dan itu semua berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ridho Rabbil Alamin, ridhonya Allah adalah yang paling kita tuju. Ridho Allah adalah rezeki yang paling sempurna. Ya. Maka kita senantiasa berikrarkan raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabb, itu kan. Wabil Islami dina, dan Islam ini sebagai agama, wabi Muhammadin nabiyya wa rasul, dan kanjeng Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul semua. Inilah uh, mudah-mudahan waktunya masih ada ya. Ini terkait dengan rezeki, dan kemudian kita percepat ya mas kalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Qada qadar, takdir. Ya, kalau tadi terkait dengan rezeki, qada itu adalah ketetapan Allah. Ya, sedangkan takdir itu adalah ukuran. Ya, qadar itu adalah perwujudan ataupun kenyataan ketetapan Allah terhadap kita makhluknya. Nah, maka dalam arti ringkas, qada merupakan ketetapan awal, sedangkan qadar itu adalah tadi perwujudan daripada qada, qada qadar. Ya. Nah, biasa juga disebut dengan takdir. Ya, kita beriman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang baik ataupun yang kita anggap tidak nyaman, ya, itu adalah minallahi ta'ala. Ya, karena kehidupan ini kan tidak selamanya bahagia, ada sedihnya. Tidak selamanya sehat, ada sakitnya. Tidak selamanya berkecukupan, mungkin ada berkekurangan. Nah, itu adalah qada dan qadar, disebut dengan uh, takdir itu kan. Bagaimana kita beriman kepada qada dan qadar ini, dan itu perwujudan daripada qada itu adalah ya tadi takdir qadar, perwujudan daripada qada. Jadi Allah menetapkan sejak zaman ajali, zaman belum masa sebelum alam ini diciptakan, ya. Kemudian tentunya dengan ukuran Allah yang Maha mengetahui. Dalam Al-Quran disebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu Allah ciptakan khalaqnahu biqadar, dengan segala semua ukurannya, itu kan. Ya, planet yang berjalan itu dengan ukurannya. Ya. Jadi bulan, bintang, ya, kemudian juga matahari kan semuanya beredar pada garis edarnya, itu kan. Maka dalam surat Yasin kita sering baca zalika taqdirul azizil alim. Itu kan planet semuanya bergerak dan berjalan pada garis edarnya. Allah yang membuat itu semua. Nah, itulah takdir itu kan. Nah, qada qadar dan takdir. Nah, kaitannya manusia dengan takdir. Ya. Ini gambarnya ibu yang sedang hamil. Ya. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan bahwa inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah satu di antara kalian ataupun kita semua yujma'u khalquhu, disempurnakan penciptaannya di dalam perut ibunya. Ya, semua kita kan dikeluarkan mim butuni ummahatikum, dari perut ibu. Ya, maka kita harus berbakti kepada orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, nah, qada di sana kan diartikan menetapkan, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah telah menetapkan alla ta'budu illa iya. Tidaklah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian selanjutnya wabil walidaini ihsana, dan kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, terutama ibu, ya sama saja bapak pun anak.
ibu tidak hamil kalau tidak ada bapak, gitu kan. Nah, makanya wabil walidaini, ya, ibu yang telah mengandung, ya, habis mengandung kan dilahirkan. Maka inna hadakum yujma'u khalquhu, ya, kalian semua manusia, setiap kalian yujma'u khalquhu, dikumpulkan ataupun disempurnakan penciptaannya dalam perut ibunya, fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan, berproses 40 hari disebutkan sebagai nutfah, itu kan, ya. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian proses yang selanjutnya yaitu menjadi alaqah, ya, nutfah, setetes mani, kemudian alaqah, ya, kemudian setelah alaqah summa yakunu mudghah, ya, eh, kental, setelah kental kemudian mudghah, menjadi sekerat daging, ya, summa yakunu mudghatan mithla dzalik, ya, summa yursalu ilaihil malak fa yanfu fihi ruh, kemudian selanjutnya diutuslah malaikat dengan izin Allah untuk meniupkan ruh kepada calon bayi tersebut yang ada di dalam rahim ibunya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan dia diperintahkan ketika itu, maka ada kebiasaan gitu kan, ketika ibu-ibu yang sedang hamil itu kan didoakan, ya, walaupun berdoa itu tidak 4 bulannya saja kan, arba'ina yauman, ya, 40 hari itu kan, 40 hari kali 3 prosesnya, nutfah, alaqah, kemudian mudghah, ya, 4 kali 3 12, 120 hari itu kan 4 bulan, ya, 4 bulan itu kan didoakan, walaupun berdoa itu kan tidak 4 bulan saja selamanya kan. Nah, 4 bulan menurut perhitungan kan ditiupkan ruh, fayang fihi ruh, ya, malaikat dengan izin Allah diperintahkan yursalu ilaihil malaku fayang fihi ruh, untuk meniupkan ruh. Jadi kan manusia nanti terdiri dari 3 unsur itu kan, ya, manusia yang sempurna, ada ruhnya, ada jasadnya, dan kemudian juga ada akalnya. Nah, wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan, ya, eh, ketika malaikat menentukan ruh itu 4 hal. Rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Rezekinya, kemudian ajalnya, kemudian kebahagiaannya, syaqiyun aw sa'idun. Ya, eh, dia menjadi ahli bagja atau celaka. Nah, di sini ada rizkihi, bikat birizkihi. Jadi manusia berkaitan dengan takdirnya itu ketika malaikat diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh kepada calon bayi, ya, kemudian hidup gitu kan, dengan ruhnya, dengan izin Allah, itu ditulis, ditentukan rezekinya. Maka ya tadi Allah yang menjamin rezeki kita semua, gitu kan, ya, karena Allah yang menciptakan kita semua, juga termasuk ajalnya, ya, berapa puluh tahun gitu kan, ataupun berapa hari, ya, karena dalam surat Al-Hajj berkaitan dengan proses penciptaan manusia itu sama persis kalimatnya, ya, bahwa proses-prosesnya seperti dalam hadis ini, nutfah, alaqah, kemudian mudghatan, kemudian Allah menyampaikan dalam surat itu ada yang Allah ambil kembali, Allah matikan ketika kecilnya, ada idza al-dzalil umur, ada yang Allah sampaikan kepada usia lanjut gitu kan. Ya, karena kan kematian, ajal itu tidak berdasarkan uh, antri itu kan. Ya, kalau antri kan mungkin yang tua dulu, kemudian yang agak muda, kemudian yang masih kecil. Nah, tetapi berdasarkan undi itu kan. Allah Maha tahu itu kan, untuk mengambil hambanya. Bikat birizkihi wa ajalihi. Rizkinya dan juga ajal. Nah, itu berkaitan manusia dengan takdir. Nah, sekarang takdir dengan ikhtiar. Ya, takdir dengan ikhtiar itu bidurat. Maka takdir itu disebutkan ada yang disebut dengan takdir mubram, ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Kalau mubram itu adalah takdir yang terjadi pada manusia dan tidak dapat diusahakan. Ya.
kodrati mungkin gitu kan. Ya, saya diciptakan Allah menjadi seorang laki-laki, ya, tidak bisa protes gitu kan, ya, dan tidak bisa mengganti ataupun ya saya ingin hamil seperti ibu-ibu nggak bisa gitu kan. Ya, karena laki-laki tidak. Ini adalah takdir mutlak, ya. Takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak bisa diusahakan. Ya, lahir di Indonesia ya sudah takdir, ya. Ingin begitupun uh, ingin lahir di tempat lain ya mungkin secara ini bisa diusahakan secara, tetapi pada akhirnya nanti bagaimana Allah menciptakan ya setiap kita, ya saya sudah ditakdirkan menjadi orang Indonesia, ya dilahirkan di Indonesia ya nggak bisa diulang kembali, ya itu yang sifat kodratiyah. Kemudian takdir mu'allaq, takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia ataupun dapat dirubah. Nah ikhtiar itu kan usaha, usaha manusia, segala perbuatan yang dilakukan manusia ikhtiar itu untuk mencapai tujuan. Ya, takdir mu'allaq ini bisa dirubah sesuai dengan usaha. Ya, tadi berkaitan dengan rezeki ada yang bisa diusahakan. Ya, takdir pun ada takdir mu'allaq yang bisa dirubah sesuai dengan usaha manusia. Ya, kita ingin pandai, ya belajar. Ya, kita ingin punya kekayaan, ya berusaha. Ya, karena semua kita dilahirkan tanpa mengetahui apa-apa, tanpa membawa apa-apa. Maka di sini ada takdir yang sifatnya bisa diusahakan, takdir dengan ikhtiar. Nah, maka ikhtiar begitu erat kaitannya dengan takdir. Ya, takdir dan ikhtiar, jadi ada takdir yang mubrah, ada takdir yang mu'allaq, ataupun ada takdir yang tidak bisa diusahakan, yang sifatnya kodrati, dan ada takdir yang bisa diusahakan. Nah, kemudian terakhir, jamaah sekalian, hikmah kita beriman kepada takdir ataupun qada dan qadar, kita beriman kepada takdir ini khairi wa syarri minallah taala. Kita semangat, kita berani, ya. Dan ketika kita ditimpa musibah, ketidaknyamanan, ya kita tidak mengeluh dan tidak menyesal, ya. Dan sebaliknya, ketika kita diberikan keberuntungan ataupun kenikmatan, kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak sombong, karena itu semuanya pemberian dari Allah, ya. Dan juga tidak mudah menyerah kepada keadaan. Inilah orang yang beriman kepada qada dan qadar ini, senantiasa punya semangat dalam berikhtiar, senantiasa punya keberanian di dalam kehidupan ini dan tidak menyerah kepada keadaan, ya. Karena beriman kepada qada dan qadar ini kan sepintas memang itu adalah hal-hal yang uh, tidak nampak secara kasat mata ataupun mungkin ada hal goibnya di sana. Nah, maka dan terkait dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita kan kita rasakan dalam kehidupan. Ya, maka bagaimana kita merasakan ini semua dan beriman kepada qadar ini adalah ya tadi bagian daripada sesuatu yang kita yakini, ya rukun iman. Nah, itu kemudian eh, paling terakhir, ya ada kaitannya memang tadi ikhtiar. Ya, kita dalam kehidupan ini mulai daripada optimis, kita ikhtiar dan akhirnya kita pun harus tawakal kepada Allah. Ya, optimis kita semua pasti Allah berikan potensi, ya untuk berkembang dan segalanya. Ya, maka manusia ditantang dalam surat Ar-Rahman itu kalau bisa silakan menembus langit. Ya, jadi dengan segala potensi yang Allah berikan, kita kelola potensi itu, kita optimis. Kemudian juga tidak cukup optimis saja, ya kita pun harus berikhtiar. Ya tadi dalam surat An-Najm, dan semua ikhtiar kita tentunya
diserahkan pada hasil akhirnya kepada Allah. Namanya adalah tawakal. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan orang-orang yang beriman itu senantiasa bertawakal kepada Allah. Dan dalam surat At-Talaq, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan. Ya. Jadi kita beriman kepada takdir, kepada qada dan qadar, bagaimana keseharian kita merasakan rezeki yang Allah berikan kepada kita, kemudian juga eh, kita di dalam kehidupan ini senantiasa berikhtiar dan diakhiri dengan tawakal kepada Allah. Sehingga insya Allah kita menjadi hamba-hambanya yang lebih baik, yang senantiasa bertawakal kepadanya, maka Allah akan mencukupkan terhadap orang-orang seperti itu. Demikian teteh-teteh jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah MPP, sahabat semuanya. Terima kasih, syukron kathiran, hatur nuhun, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Yang benar semata-mata adalah dari Allah, dan apabila ada salah dan khilaf itu adalah datang dari diri pribadi saya. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusi, dan saya kira ibu-ibu teteh-teteh jamaah nanti bisa saling berbagi terkait dengan kondisi yang dirasakan berkaitan dengan takdir, berkaitan dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan begitu pula ikhtiar. Terima kasih semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, Masya Allah. Terima kasih tadi atas kajian yang sudah disampaikan. Mungkin sudah ada gambarannya sedikit ya bagi sahabat-sahabat kaitannya antara kodok, kodor, takdir, dan juga mungkin ikhtiar. Tapi kayaknya udah ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk. Japri ya Ustadz pertanyaannya. Nanti saya bacakan. Bagi yang ingin bertanya secara langsung ataupun juga lewat chat juga saya persilakan. Tapi sebelumnya mungkin kita dengarkan dulu pantun dari Mbak Berta. Mangga Mbak Siap, Berta. siap Mbak Didi. Makasih, makasih Ustadz atas pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan-jalan menuju bandar, naik gojek sarana angkutan, kaitan antara kodok dan kodar, rezeki dan ikhtiar erat berkaitan. Bangun tidur tak sepenuh sadar, cuci muka, sarapan dan senam. Percaya beriman, kodok dan kodar sebagai butir rukun iman keenam. Empek-empek ikan kapal selam, ada mie goreng dan telur dadar. Kita yang ngaku umat Islam hendaknya percaya kodok dan kodar. Beras jagung dimakan kapang, sebab hanya ditutupi koran. Allah membuat rezeki lapang, berbeda bentuk segala ukuran. Ustadz Aib dan Ustadz Bakhtiar, untuk dakwah hidup digunakan. Lakukan sebaik-baik ikhtiar, kepada Allah hasil diserah. Ayo siapa capres yang dijagokan? Beda pilihan, hindari bentrokan. Mohonlah rezeki Allah turunkan. Doa dan ikhtiar jangan dilupakan. Ikan buas, ikan piranha, sedang berenang dia terbentur. Terbaik doa, terbaik usaha, hal takdir Allah yang mengatur. Indonesia yang kaya bahasa, ada yang bilang negeri Konoha. Takdir rencana Allah yang esa, bisa berubah sebaik-baik berusaha. Supaya Ustadz, supaya silaturahmi tak terputus, boleh dong pinjam 100? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100 apa nih? 100 perak, 100 rupiah, Cepet dulu 100. Mbak Dini, cepet dulu. Ada-ada aja Mbak Berta. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Berta atas pantunnya tadi. Aku tuh sebenarnya lagi nggak enak badan hari ini. Dengar pantunnya Mbak Berta jadi ketawa-tawa deh akhirannya itu. Baik Ustadz, pertanyaan sudah masuk sebelumnya Ustadz. Saya bacakan dulu ya Ustadz. Pertanyaan pertama, sebentar. Karena masuknya lewat WhatsApp. Baik, ini Ustadz. Tut, tut, tut. Baik, Ustadz, saya ingin bertanya. Apakah pernikahan termasuk dalam takdir mu'alak? Nah, itu pertanyaannya, Ustadz.
Saya tambahkan juga apakah perceraian termasuk dalam takdir? Karena saya pernah mendengar kajian yang menyatakan bahwa perceraian itu bukan takdir gitu, Ustadz. Perceraian itu adalah suatu pilihan. Seperti itu. Bagaimana menurut Ustadz? Mangga Ustadz Nuhun. Ya, baik Teh, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apakah pernikahan itu termasuk kepada takdir yang tadi sudah apa Allah tentukan dan tidak bisa dirubah itu kan. Nah, kalau perintah tentang nikah itu ya umum memang di dalam Al-Qur'an ya. Wa ankihul ayyama minkum dan nikahilah itu kan. Ya. Tetapi dalam hadis itu disebutkan bahwa ada proses gitu kan. Ya, di antaranya adalah anjuran dan ada yang berpendapat anjuran ini kan sifatnya perlu diperhatikan untuk kemaslahatan kita ya yang mau menikah ya bahwa dalam hadis ini disebutkan ketika laki-laki akan menikahi perempuan itu kan 4 hal yang perlu diperhatikan ya nanti begitupun sebaliknya sebenarnya gitu kan ketika perempuan akan dinikahi juga berhak untuk memilih kalaupun dipilih berarti bisa untuk menerima atau tidak. Maaf Ustadz, kena mute saya. Halo, sudah kedengaran lagi Iya, suaranya? mohon maaf. Iya, ya baik. Nah, dalam hadis itu disebutkan tungkahul arma'u bi arba'in. Jadi nikahilah perempuan itu dengan 4 hal, memperhatikan 4 hal. Ya, senantiasa kita bahas itu kan. Ya, 5 liha bagaimana hartanya, lijamaliha kecantikannya, kemudian wali nasabiha dan juga keturunannya. Ya, kalau bahasa lainnya mungkin babat bebet bobotnya gitu kan jangan sama jangan sampai dat dit dut gitu kan ya goreng jelek adatnya kemudian medit itu ya medit tahu ya. Kemudian dutnya ya dut biasanya keluar dari pantat itu kan dat dit dut berarti bau katanya ya tetapi pilihlah yang dandindun katanya ya bisa dandan kemudian din agamanya bagus kemudian dunianya juga bagus itu kan ya babat bebet bobotnya yang diperhatikan ya, jadi eh, 5 liha wali jamaliha kemudian wali nasabiha wali diniha yang keempat agamanya nah agama disimpan yang keempat tetapi akhir hadisnya adalah fadfar bidati din taribat yadak ya perhatikan agamanya maka engkau akan beruntung dan tidak akan celaka. Nah berarti kan memilih gitu kan ya memilih. Nah, maka eh, kalau melihat kepada keterangan ini bahwa pernikahan itu dengan siapa ya jodoh kita itu ada ranah ikhtiar gitu kan ya berarti ada sesuatu yang bisa diusahakan ya sama halnya juga dengan memilih tadi menerima ya kalau seorang perempuan tidak suka dan eh, akhirnya dia menolak kan tidak jadi nikahnya berarti memang ada proses ikhtiar di sini gitu kan jadi masuknya kepada takdir yang mubram gitu kan yang bisa diusahakan gitu kan ya, jadi uh, ada pernikahan ya juga tadi talak ataupun perceraian ya dari pernikahan ketika pernikahannya itu adalah ada ranah ikhtiar berarti talaknya juga sama ya ada ranah ikhtiar di sana bertahan dan tidaknya itu kan ya juga di sisi lain ada upaya yang bersangkutan ya jadi ini yang saya pahami terkait dengan takdir ataupun yang bisa diupayakan dengan yang tidak itu kan jadi berdasarkan dengan keterangan yang tadi bagaimana
kita diperintahkan yang mau menikah itu memperhatikan tadi babat bebet bobotnya, terutama akhlak dan agamanya. Jadi ada ranah ikhtiar di sana. Ya, berarti pernikahan itu termasuk kepada takdir yang diikhtiarkan gitu kan. Ya, yang diikhtiarkan. Wallahu alam. Demikian teh yang bisa saya tanggapi. Baik Ustadz, atur nuhun. Pertanyaan berikutnya Ustadz, sebentar saya bacakan, baru kemudian kita ke chat yang langsungnya. Pertanyaannya adalah, kodok kan ketetapan Allah yang sudah nggak bisa diubah-ubah, termasuk rezeki. Nah, kalaupun nanti ada rezeki manusia berupa sesuatu dari hasil usaha maupun rezeki yang didapat secara tidak terduga, apakah kesemuanya itu sebenarnya memang sudah merupakan kodonya Allah? Misalnya, kalau jatahnya 10, ya dapatnya 10, walaupun datangnya dengan cara yang berbeda. Cukup jelas, Ustadz? Ya baik, jelas teh. Ustadz, nuhun. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya tanggapi dari pertanyaan itu adalah bagaimana dengan eh, takdir gitu kan, takdir ataupun kodok tadi yang sudah ditentukan, ya, yang sudah ditentukan. Kemudian takdir itu, ya, para ulama menyebutkan berdasarkan keterangan daripada hadis bahwa bisa dirubah. Ya tadi mungkin terkait dengan takdir takdir mubrom gitu kan, ya mubram gitu kan, ya bisa dirubah dengan doa dan perbuatan baik kita, ya. Jadi memang dalam hadis disebutkan itu bertarung ataupun ya ada pertarungan antara takdir dengan doa, ya. Ketika takdirnya kan khairihi wa syarrihi, yang baik ataupun yang jelek minallahi ta'ala, ya. Ada takdir yang tidak baik, ya kemudian ya akan menimpa, ya kan. Kemudian berdoa, ketika doanya diijabah itu kan, maka ya takdir itu berubah, ya. Sama halnya dengan, makanya kita kan senantiasa apa, berdoa dan saling mendoakan, ya. Ketika kita eh, akan berjalan bepergian gitu kan, ya kita kan menginginkan keselamatan, ya, menginginkan keselamatan, ya. Bisa jadi itu kan ada takdir yang tidak baik, ya, kita akan celaka gitu kan, ya. Di sini memang antara antara keduanya saling saling keterkaitan gitu kan. Nah, jadi ketika apa, ketika akan terjadi kecelakaan, ada saja yang menyelamatkan gitu kan, ya. Dulu pernah kita berbincang terkait dengan tukang tahu itu kan, tukang tahu yang ketinggalan angkutan gitu kan, dan dia eh, berprasangka jelek gitu kan, ya, karena ketinggalan angkutan kemudian tidak bisa jualan, tapi ternyata selang beberapa waktu itu kan ada informasi bahwa angkutan yang biasa dia tumpangi itu masuk ke jurang dan penumpangnya semuanya meninggal, ya kecuali dia karena dia tidak ikut itu kan. Nah, jadi eh, ada kaitannya memang, dan yang saya pahami berkaitan dengan takdir ini, ya. Jadi ada yang bisa dirubah dengan doa kita dan perbuatan baik kita, ya. Di antara perbuatan baik kan itu silaturahim itu kan. Nah, di antara silaturahim itu manfaatnya adalah membuat kita ayyubsita fi rizkihi, ya, rizkinya lapang gitu kan. Ya, kita kemarin pernah membahas tentang bagaimana ketika bertamu itu kan ada menambah rezeki di sana itu kan, kita disuguhi walaupun tanpa upaya itu kan. Kesananya tidak bawa tetapi di itu juga eh, berkah usianya, ataupun di sana disebutkan panjang usianya, berkah. Walaupun di sini ada dua pendapat, ya, panjang di sini secara nambah gitu kan, ataupun secara kualitas gitu kan. Nah, jadi itu yang saya pahami daripada takdir ataupun kodok kodar ini. Jadi ada yang bisa dirubah tadi dengan doa, makanya kita senantiasa berdoa. Karena dalam hadis disebutkan ada kondisi
takdir itu kayak ya berseteru, berperang dengan ya siapa yang paling kuat dia yang menang. Kalau doanya yang menang berarti ya yang diijabah gitu kan, doanya yang menang. Ya. Tadi takdir jeleknya makanya kita senantiasa berdoa, tadi kan semuanya ada. Kita senantiasa berdoa dan saling mendoakan. Ya. Jadi doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Itu yang saya ketahui, yang saya pahami bahwa takdir bisa dirubah dengan doa. Ya. Dan uh, itulah bagaimana erat kaitan. Demikian teh. Enggak. Mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa dipahami. Enggak. Baik, Ustadz Atur Nuhun. Mudah-mudahan bisa dipahami ya bagi yang nanyanya. Dan mudah-mudahan juga cepat sembuh. Lagi musim nih Ustadz, COVID. Mulai Covid lagi lagi. Ustadz. Jadi banyak yang kena, termasuk di kami juga ada yang kena COVID nih Ustadz. Baik, pertanyaan berikutnya adalah datang dari Bu Idar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah, bagaimana, dan di mana kita akan meninggal sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah dengan ikhtiar dan doa? Jazakallah khairan Ustadz. Nah, ini menyangkut yang tadi ya Ustadz ya. Ada yang bilang katanya, ini saya pernah baca gitu Ustadz ya, tapi nggak tahu ini benar apa enggak. Bahkan misalnya kita meninggal umur 70, tapi karena doa kita gitu minta perpanjang usia bisa berubah gitu Ustadz. Nah, itu benar nggak ya Ustadz kayak begitu? Nuhun Ustadz. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi dari Ibu Ida terkait dengan kapan, di mana waktu kita meninggal, ya itu memang rahasia Allah, itu kan. Jadi di akhir surat Luqman itu ada 5 hal yang Allah rahasiakan. Ya, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Allah lah yang mengetahui ilmu sa'ah. Jadi pengetahuan tentang hari kiamat. Ya. Jadi yang pertama yang tidak diketahui sama manusia itu adalah kapan waktunya kiamat. Maka ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh malaikat Jibril di hadis itu yang mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya ketika dalam sebuah majelis, ya, kapan datangnya hari kiamat kan? Nabi ditanya tentang iman. Iman itu dijawab sama Kanjeng Nabi. Iman itu uh, beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikatnya dan selanjutnya. Islam itu apa? Islam itu syahadat, kemudian sholat dan selanjutnya. Nah, kemudian ihsan itu apa? Ihsan itu engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, kalau tidak bisa yakinlah Allah melihat kamu. Kemudian pertanyaan yang keempat, kapan datangnya kiamat? Nah, Rasul jawabannya eh, bahwa yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, karena Rasul tahu, karena yang datang itu adalah Jibril untuk mengajarkan. Kalau sahabat-sahabat kan belum tahu. Nah, baik kalau gitu kata Jibril itu, fahbirni an amaratiha, beritahu kepadaku tentang ciri-cirinya. Nah, kalau ciri-cirinya baru disampaikan. Jadi yang mengetahui tentang ilmu ataupun pengetahuan tentang kiamat itu hanyalah Allah. Itu yang pertama. Wa yunazzilul ghaits, kemudian kapan turunnya, di mana turunnya hujan. Itu juga Allah yang mengetahui. Walaupun mungkin ada kalanya kita melihat mendung itu kan seperti akan turun hujan, tapi turun hujannya nggak tahu di mana. Walaupun mungkin ada apa ya proses dengan angin itu. Tapi intinya dalam surat ini adalah wa yunazzilu ghaiz. Allah yang mengetahui di mana turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Ya, tadi yang mengetahui uh, yang ada di dalam kandungan, itu kan. Ya, walaupun sekarang mungkin ada alat yang bisa mendeteksi jenis kelamin ibaratnya, tapi ada juga yang meleset daripada alat itu gitu kan. Nah, di sini meneguhkan bahwa Allah yang mengetahui yang ada di dalam kandungan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan di antara kita tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Bukan. Ya, walaupun mungkin ada itu tuh perhitungan eh, kalau ada gempa itu kan ada alat itu ya, BMKG kalau di Indonesia itu kan. Ya. Jadi ada tanda-tandanya. Ya. Tetapi sebenarnya yang akan terjadi nanti itu kita tidak mengetahui. Ya, makanya
Aid Al-Qarni menyebutkan jangan bersedih dengan waktu yang lalu, ya, jangan khawatir dengan yang akan datang, tapi seriuslah dengan waktu yang sekarang. Ya, bahasa lainnya, tidak ada kemarin, tidak ada esok hari, yang ada adalah sekarang. Nah, jadi waktu kita adalah sekarang ini. Karena wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ya, tidak usah khawatir, maka kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi doanya itu kan, doa 8 minta perlindungan itu kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajizi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Nah, itu adalah madza taksibu ghadan. Kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, kemudian wa mata drina sumbi ayyi ardin tamut. Ya, di antara kita pun tidak ada yang tahu, ya, bi ayyi ardin tamut. Kita akan meninggal di bumi mana itu kan. Ya, mungkin ada yang dilahirkan di Indonesia tapi meninggalnya di luar Indonesia. Ya, tidak ada yang tahu. Jadi berdasarkan surat Luqman ayat terakhir ini, ya, kita tidak tahu, walaupun mungkin uh, ada yang orang yang sudah payah ingin ingin meninggal ibaratnya di Mekah itu kan, pergi ke sana. Ya, ketika Allah belum apa mentakdirkan meninggal, ya tidak akan meninggal. Ya. Jadi begitulah tentang ajal. Ya, makanya dalam Al-Quran itu disebutkan idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, ketika ajal itu sudah tiba, ya, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dipajukan. Walaupun bersembunyi katanya, saya belum mau meninggal. Ya, dalam Al-Quran disebutkan walaupun tumfi buruji musyayyad, walaupun kamu menghindar dari malaikat Ijrail, bersembunyi di peti besi kemudian dikunci, ya kalau sudah waktunya meninggal, ya mudah bagi Allah gitu kan. Ya, jadi berdasarkan yang saya pahami daripada bagaimana dalam Al-Quran surat Luqman terakhir ini tegaskan tadi, bagian yang kita tidak ketahui, ya, adalah wa mata dari nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita akan meninggal di bumi mana kita tidak tahu, itu kan. Jadi yakin bahwa kita akan meninggal, tapi cara eh, kemudian tapi di mana dan kapannya kita tidak tahu. Ya, maka eh, kita diperintahkannya untuk senantiasa berbuat baik supaya akhir kehidupan kita ya baik gitu kan, karena orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya dan nanti pun dibangkitkan sesuai dengan dia kematian. Jadi bagaimana kita terbiasa berbuat kebaikan, insya Allah nanti juga meninggalnya baik ataupun husnul khotimah. Jadi kita tidak tahu di mana eh, akan meninggal, dirahasiakan, ya, juga kapan waktunya. Nah, maka manfaat ataupun pelajaran penting daripada rahasia itu ya supaya kita persiapan. Nah, sekarang masalahnya ketika kita ditanya siap belum meninggal, pasti semuanya rata-rata menyebut belum siap. Nah, kenapa belum siap? Padahal meninggal itu kan seperti mudik gitu kan, kembali gitu kan. Ya, ketika akan mudik, ya mungkin teteh-teteh ibu-ibu bisa merasakan yang akan pulang ke Indonesia pasti ada kebahagiaan. Ya, kenapa bahagia? Karena akan kembali dan punya bekal gitu kan. Ada untuk perjalanan. Ya. Nah, tadi ke Pak mudik yang satu ini kembali lagi ke Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang meninggal rata-rata belum siap karena mungkin belum siap bekalnya. Yang ini yang perlu kita persiapkan, ya. Jadi itu yang saya pahami terkait dengan kita meninggal di mana dan kapan, itu dirahasiakan supaya kita senantiasa persiapan untuk itu. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa ditanggapi. Mohon.
Baik, Alhamdulillah Ustadz. Mudah-mudahan cukup jelas ya Bu Idar jawabannya tadi. Nuhun pisan Ustadz. Baik, para sahabat, ini juga waktunya sudah pukul 11.30 dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lainnya. Mungkin bisa kita tutup kajian ini. Saya juga sedang agak-agak kurang tidak enak badan hari ini. Ustadz, mangga Ustadz mungkin bisa sekaligus memberikan kesimpulan dan juga doa penutupnya. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih Teh dan ibu-ibu semuanya, teteh-teteh sahabat MPP yang dirahmati Allah. Sama-sama kita akhiri dengan doa dan eh, saya kira siapapun di antara kita ataupun keluarga, sahabat, eh, orang-orang yang kita sayangi, kita cintai sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan dari Allah SWT. Amin. Dan kesimpulan akhirnya, ya, seperti biasa tadi telah disampaikan oleh Mbak Berta, ya, dalam pantun yang hebat. Ya, saya ingatnya tadi apa? Ada empe-empe dan kapal selam. Jadi semangat di dalam menghadapi kehidupan ini, karena hidup hanya satu kali, ya, maka kita harus berbuat yang terbaik, ya, dan semuanya adalah Allah telah jamin rezekinya. Maka bagaimana berkaitan dengan tadi takdir ataupun qada itu, ya, kita mengimaninya dan juga sebagai motivasi semangat di dalam kita berbuat keseharian. Demikian teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita sama-sama akhiri kita dengan doa. Tadi terutama siapapun yang sakit, Allahumma shfi mardana, Allah memberikan kesembuhan. Dan kalau sekarang musim lagi, ya hakikatnya adalah Allah yang memberikan ujian ini, dan kita jangan sampai minta tidak diuji, tapi mintalah kepada Allah pundak ini kuat untuk menerima ujian, ya, karena sejatinya ujian itu datang untuk menguatkan seorang hamba supaya menjadi lebih berkualitas. Jadi mintalah kepada Allah bagaimana diri kita pundak ini kuat untuk menerima ujian apapun, ya. Tentunya sekali lagi siapapun di antara kita, keluarga, sahabat, tetangga, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kemudahan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa dhuhlina wa maulana Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yufi na'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك. اللهم تقبل منا يا رب، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم طول وبارك أمورنا يا رب، berkahilah usia kami semua ya Allah. Allahumma tawbil wa barik umurana wa sahih ajsadana, sehatkanlah kami semua ya Allah. Sehat lahir dan batin, wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana, berilah cahaya kepada kalbu kami semua. Wa nawwir qulubana wa tsabbit ibadina wa tsabbit imana, teguhkanlah keimanan kami semua ya Allah. Wa ahsin akhlaqana, perbaikilah akhlak kami semua ya Allah. Wa ilal khair qallibna wa anil syarri ba'idna, mudahkanlah, dekatkanlah kami kepada kebaikan ya Allah, dan jauhkanlah kami dari kemungkaran dan kemaksiatan. Wa tsabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa ilal khair qallibna wa anil syarri ba'idna waqdi hawaijana fid dunya wad dunya wal akhirah. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اغفر ذنوبنا يا رب، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.
Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi sabilika fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rabbana إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, teteh-teteh, ibu-ibu, terima kasih semuanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atur nuhun pisan Ustaz Taib, atur nuhun. Terima kasih buat semuanya yang sudah gabung. Untuk Teh Alfi juga yang tadi untuk tadarusnya juga sebagai host. Terima kasih juga buat Mbak Berta atas pantunnya. Oh ya, saya juga mau minta didoakan. Insya Allah hari Jumat Bapak saya akan dioperasi jantung. Tolong doakan semoga lancar, bisa segar kembali, dan insya Allah saya juga diberi rezeki untuk kembali akhir tahun ini sehingga bisa berkumpul dengan keluarga di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Dedi doanya, terima kasih amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Saya mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan, karena yang sempurna hanyalah milik Allah semata. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca Alhamdulillah. Dan kita lanjutkan dengan doa penutup, yaitu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.